Selamat malam pemirsa, balik lagi bersama saya Titin Febriatin di talk show kita kali ini, Mata Kita. Buat kali ini saya akan bahas nih soal insecure sama overthinking anak muda zaman sekarang. Apa sih yang dia rasain, kenapa sih, gimana sih dampaknya kira-kira buat kesehatan mereka. Tapi kali ini saya ada 2 bintang tamu. Yang pertama kita bakal kulik dia by telepon dengan kakak Matt Cihanudin. Beliau ini sebagai pemerhati isu sosial remaja. Dan untuk narasumber kita yang udah datang pada kesempatan kali ini di studio, saya perkenalkan Intan Kirana. Halo. Apa kabar Kak Intan? Alhamdulillah baik sekali. Boleh. Kira-kira nggak apa-apa kan ya kita undang datang ke sini? Iya nggak apa-apa. It's okay. Oke. Sibuk apa nih kira-kira? Ini aku lagi biasalah aktivitas di rumah, kerja, kuliah online. Kerja, kuliah online. Iya. Tapi online semua. Oh, karena pandemi ya. Iya, betul. Saya ada beberapa pertanyaan nih kira-kira soal insecure sama overthinking. Oke. Pertama, saya akan nanya nih, kira-kira Kak Intan Kirana ini pernah nggak sih ngerasain overthinking sama insecure? Wah, kalau overthinking sama insecure itu udah kayak makanan sehari-hari kita nggak sih? Dan itu pasti melekat banget sama kehidupan remaja di zaman milenial kayak sekarang. Oke. Remaja-remaja SMA, remaja-remaja yang beranjak ke dewasa pasti pada mengalami yang namanya overthinking dan insecure. Oke. Kira-kira apa nih yang bikin anak-anak remaja zaman sekarang nih ngerasa insecure sama overthinking? Yang paling utama, membanding-bandingkan dirinya sama kehidupan orang lain. Kenapa itu berpengaruh sekali dengan overthinking sama insecure? Kadang remaja-remaja itu tidak berpikir secara realita ya. Kebanyakan mereka melihat dari ekspektasi mereka sendiri dari sosial media. Oke. Sosial media itu berpengaruh besar terhadap overthinking sama insecure menurut gue. Karena dari situ sebenarnya kehidupan milenial remaja zaman sekarang itu nggak jauh-jauh dari sosial media. Instagram, TikTok, kayak gitu-gitu. Sedangkan kehidupan secara real life, kehidupan bermasyarakat ini itu tuh yang ada di Instagram itu nggak sesuai dengan yang ada di realitanya sekarang. Jadi kayak fake gitu? Iya, fake. Sekarang memang kita mau menampilkan kesedihan kita di masyarakat secara publik lingkup besar. Kita mau memperlihatkan, oh kita lagi susah nih, hari ini kita nggak bisa makan. Emang mau seperti itu kan? Enggak. Tapi ada beberapa anak muda yang dia hanya bisa berekspresi lewat sosial media. Ya nggak sih, kayak dia lagi sedih kayak gitu. Itu gimana? Ada beberapa, menurut gue nih, ada beberapa anak-anak yang di kehidupan sosial medianya itu enggak fake. Jadi dia menurut gue nih jarang ngerasa insecure sama overthinking ya, karena dari itu dia ditumpahkan semua di sosial media itu. Sedangkan beberapa anak itu melihat sosial media itu sebagai ajang pamer. Oke. Iya nggak? Nah itu kita nggak bisa ngebandingin hidup kita sama orang lain yang ada di Instagram. Secara realita hidupnya tuh nggak sama. Oke. Tapi pernah nggak Kak Intan Kirana sendiri ngerasain ngebanding-bandingin Kak Intan Kirana sendiri sama temennya? Cukup sering. Oke, kenapa? Cukup sering. Sebenarnya itu bukan masalah tentang hal fisik aku sendiri ya. Lebih ke kayak pencapaian kita sih sebenarnya. Oke. Jadi selama hidup 21 tahun ini gue itu udah dapat apa aja sih? Gitu. Kayak gitu. Nah, selama ada 21 tahun di dunia ini itu kita udah dapat pencapaian apa aja sih di hidup kita? Misal kayak gue 21 tahun nih udah bisa invest. Oke. Nah, kadang yang bikin gue insecure itu kayak gitu. Jadi pencapaian teman gue, dan gue sering banget ngebandingin itu semua. Itu berarti, itu sebenarnya salahnya gue sih. Nah, itu yang bikin
overthinking sama insecure. Oke. Tapi kira-kira ada nggak nih tipsnya biar anak muda zaman sekarang nih nggak ngerasa insecure gitu? Banyak. Tipsnya sebenarnya banyak. Sebenarnya mengubah pola hidup kita sendiri ya. Misal kayak kan kita sering banget tuh kayak scroll Instagram, scroll TikTok, ngelihat kehidupan yang hedonisme, hedon, iya. Nah, itu kan nggak semua anak kan terlahir menjadi kaya. Oke. Iya. Jadi ada beberapa anak yang memang berjuang untuk hidupnya sendiri. Gitu. Nah, menurut aku tuh nggak usah, it's okay lah kita scroll Instagram, kita scroll TikTok. Nah, menurut aku insecure itu ada yang diperbolehkan dan ada yang nggak boleh sih. Misal insecure yang diperbolehkan itu kayak gini. Gue insecure nih sama pencapaian Kak Titin. Kak Titin udah kerja di sini selama 21 tahun ini, itu udah dapetin ini itu. Nah, kita jadikan untuk motivasi diri karena kita. motivasi. Nah, yang nggak bolehnya, yang nggak bolehnya itu jadi kita insecure terus menjadikan diri kita itu down. Gue 21 tahun ini cuman gini-gini aja, gue nggak ada perkembangan. Nah, itu bikin overthinking juga kan setiap malam. Betul. Pasti. Dari beberapa teman gue pernah iseng ngechat mereka malam atau miss call mereka malam dan mereka tuh masih bangun. Setiap gue tanya, mereka kenapa? Mereka kepikiran tentang kehidupan mereka. Kedepannya mereka tuh harus kayak gimana? Mereka tuh insecure, mereka tuh overthinking tiap malam. Gue kayak gini, teman gue kayak gini, tapi kenapa gue nggak bisa? Tapi kalau ngomongin insecure sama overthinking itu sebenarnya nggak ada habisnya, Kak Titin. Gitu. Tapi kira-kira kalau untuk mentalnya sendiri gimana ya? Kalau masalah mental mengganggu sekali sih. Sebetulnya. Iya, sebetulnya. Tapi kan, sekali. Tapi untuk overthinking sama insecure ini yang bikin itu kan pikiran kita sendiri. Jadi itu sebenarnya insecure sama overthinking itu datangnya dari asumsi-asumsi kita sendiri, menurut gue. Jadi kita berasumsi untuk seperti ini, padahal dalam realitanya kita tuh nggak kayak gitu. Baik. Jadi kita sering juga berasumsi kayak, kehidupannya temen gue, aduh enak banget. Kehidupannya ini enak banget. Karena sebetulnya belum tentu ya. Belum tentu. Apa yang dilihat dia itu realitanya seperti itu. Dan dia tuh nggak tahu sebenarnya kayak kehidupan temennya itu sebenarnya susah, tapi dia mau menutupi kesusahan itu dengan membagi kebahagiaannya. Tapi kira-kira ada nggak nih tips buat teman-teman remaja di luaran sana biar nggak insecure lagi, biar nggak overthinking? Ada nggak nih tipsnya? Stop membanding-bandingkan diri kamu sama orang lain. Itu nomor 1. Stop. Selebihnya nggak usah terlalu gimana ya? Nggak usah berekspektasi terlalu tinggi. Terus jam pola tidurnya diperbaiki ya. Jangan terlalu banyak main sosial media yang nggak penting. Kalau ngelihat berita atau apa sih nggak masalah. Cuman kebanyakan kalau udah malam kayaknya untuk cewek-cewek itu melekat sama overthinking dan insecure. Karena korban-korban ghosting ya kalau sekarang. Betul. Sekarang banyak banget tuh anak-anak muda yang korban ghosting dan dia mikirin nggak menurut logika dia. Berarti tipsnya hanya itu ya? Iya, menurut gue kayak gitu. Terima kasih banyak Kak Intan Kirana. Sekarang sama-sama. Kita bakal lanjut ke narasumber yang lewat telepon nih. Kita udah terhubung langsung sama Kak Met Sihanudin. Halo Kak Met, apa kabar? Alhamdulillah baik, para pemirsa. Baik. Saya mau nanya nih, kira-kira untuk Kak Met sendiri pernah nggak sih ngerasain overthinking sama insecure? Iya dong, pasti pernah. Bahkan sampai sekarang pun saya masih sesekali merasakan ini. Menurut saya, semua orang pasti pernah deh mengalami fase ini. Apalagi mereka yang sedang dalam usia-usia remaja, dalam masa-masanya mencari jati diri.
Rentang usia yang banyaknya saya temui adalah 18 sampai 25 tahun. Oke. Kenapa orang-orang dengan rentang usia ini? Karena ini adalah masa di mana kita sebagai manusia menentukan jalan hidup kita nih. Mau kemana sih kita? Mau jadi apa sih kita? 10, 20, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Oke. Akan banyak faktor-faktor pendukung yang menyebabkan rentang usia ini rawan mengalami fase insecure atau overthinking, yang dimana saya pun alhamdulillah pernah melewati fase ini. Dan saya udah bisa nolak nih sekarang untuk tidak ikut larut lagi di lingkaran insecure atau overthinking itu sendiri. Oke. Pertanyaan kedua, kira-kira berpengaruh nggak sih buat ruang lingkup itu sendiri mengenai insecure sama overthinking? Jawabannya adalah sangat berpengaruh, karena insecure dan overthinking ini adalah reaksi dari aksi yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Misal untuk insecure, kita akan merasa insecure atau minder ketika melihat teman sekitar kita lebih sukses, mereka terlihat lebih bahagia, Betul. atau mendapat pencapaian yang lebih hebat. Sementara kita belum bisa berbuat banyak, belum bisa mencapai sukses yang sama, tidak merasa sebahagia mereka. Menurut saya ini adalah hal yang wajar dan sangat wajar apabila kita merasa insecure. Tips dari saya adalah, intinya adalah sabar. Mungkin sekarang sedang waktunya mereka. Waktu kamu atau waktu kita mungkin bukan datang sekarang atau saat ini. Yang menjadi tugas kita sekarang adalah bersiap-siap diri sebaik mungkin. Ketika waktu kita telah datang, kita sudah siap buat mengambil itu. Oke. Nah, kalau untuk si overthinking ini, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi dari lingkungan sekitar adalah misalnya karena kita terlalu perfeksionis. Semua hal kecil kita perhatiin betul-betul. Bisa juga karena kebiasaan kita memendam semuanya sendiri. Bagus sih memang, akan tetapi jangan terlalu keras ya sama diri sendiri. Level kita masih manusia, kita nggak akan mampu untuk mengendalikan atau bahkan sekedar memikirkan semuanya sendiri. Kita punya tugas untuk berserah diri juga loh. Jangan melewati kodrat kita sebagai manusia ya. Yang ada kita malah stres atau tambah depresi. Oke. Untuk kira-kira gimana sih caranya ngejaga kesehatan mental kita buat enggak insecure sama overthinking? Banyak sekali dampak kesehatan yang bisa kita alamin ketika kita sedang berada di fase insecure atau overthinking. Karena ketika kita sedang insecure atau overthinking, otak atau pikiran kita akan terjebak dalam satu fase yang sulit bagi kita, yang belum bisa mengendalikannya untuk tidak ikut larut makin dalam. Seakan-akan semua hal yang ada di dunia ada di dalam kepala kita, dan kita merasa bertanggung jawab akan semua hal atau peristiwa yang terjadi. Akibatnya kita akan kehilangan rasa yang lain dalam tubuh kita. Karena kita sedang tenggelam dalam insecure atau overthinking ini nih. Misal kita kehilangan gairah untuk makan, padahal kita seharian belum makan nih, karena otak kita ketutup atau teralihkan sama si insecure atau overthinking ini. Kita jadi lupa semuanya. Kita juga bisa kehilangan gairah untuk bersosialisasi. Kita bisa jadi tiba-tiba sakit kepala karena terlalu berat beban yang kita lagi pikirin. Semua perasa di tubuh kita bisa seakan-akan hilang ketika kita sedang larut dalam
fase insecure atau overthinking ini. Dan ini akan mengarahkan kita ke dampak-dampak kesehatan yang serius kalau kita belum bisa bijak untuk mengendalikan ini. Sesegera mungkin deh coba lakuin saran-saran saya di pertanyaan sebelum ini. Memang hasilnya gak semuanya sama, hasilnya variatif untuk setiap orang. Akan tetapi banyak dari kasus yang saya temui berhasil untuk keluar dari fase insecure atau overthinking ini setelah melakukan beberapa tips atau saran yang saya sudah sharing di pertanyaan sebelum ini. Oke. Saya pun juga merasakannya. Oke, baik pemirsa, saya rasa itu aja ya. Terima kasih sebelumnya buat Kak Meci Hanudin, untuk Kak Intan Kirana udah bersedia untuk hadir di sini jawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Pemirsa, sebetulnya masih banyak banget yang mau saya tanyain sama kedua narasumber kita, cuman karena waktunya udah mepet banget ya, jadi saya harus pamit undur diri. Terima kasih untuk semua audiens yang udah pada nonton. Untuk waktu dan tempatnya saya selesaiin sampai di sini. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu lagi ya, Kak. Oke. Terima kasih. Saya Titin Febriatin dan Intan Kirana. pamit undur diri. Selamat malam.